Kaum muslimin yang kami muliakan, sudah. Jadi kalau ditanyakan ada nggak umat Nabi nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal, why not? Kenapa tidak? Umat Nabi yang akan mengikut Dajjal orang-orang munafik. Nah, ciri khas orang munafik juga sekuler. Seluruh orang munafik pasti sekuler, Pak. Seluruh orang munafik pasti musyrik, dekat dengan klinik, dekat dengan urusan dukun-dukun. Untuk bisa menjabat, untuk bisa naik, untuk bisa langgeng kekuasaannya, dia akan meminta jasa para dukun. Dia akan meminta tolong kepada para ahli dan pakar. Dia akan letakkan ini, gantung itu di rumahnya supaya dia bisa permanen, supaya orang semua segan, supaya kekuasaannya langgeng, supaya rezekinya lapang. Orang-orang munafik itu macam-macam kejahatan dia buat, Pak. Time. Pengikut Dajjal, ketika Dajjal keluar kata Nabi adalah, jadi yang pertama tadi siapa? Orang Yahudi. Terus siapa lagi? Orang munafik. Pembahasan orang munafik ini wajib. Kalau Bapak Ibu bisa mendatangkan ulama terus di rumah dakwah ini, ya, bisa mendatangkan terus ulama, mohon kepada mereka dengan sangat, tuntut kepada mereka agar dibedah sifat-sifat munafik dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk memastikan Bapak dan Ibu selamat daripada sifat ini, untuk memastikan kita semua selamat. Kenapa? Yang punya sifat-sifat munafik ketika Dajjal keluar pasti dia akan menjadi pengikut Dajjal, pasti 100%, nggak ada meragukannya lagi. Nah, yang ketiga siapa pengikut Dajjal? Khawarij. Khawarij ini istilah dalam Islam atau di luar Islam? Istilah dalam Islam, Pak, Bu. Khawarij itu istilah dalam Islam. Apa itu jenis Khawarij, Bapak? Jenis ondel-ondel, jenis bubur ayam atau apa? Apa itu istilah Khawarij? Khawarij itu jamak daripada kosakata kharijah. Orang yang keluar dari kepemerintahan, kepemimpinan resmi dalam Islam, nggak mau taat, melawan, dan bahkan memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kaum Khawarij. Nah, sekarang kelompok Khawarij ini makin marak di seluruh dunia, khususnya setelah ISIS muncul. Ya, sebelumnya sudah ada bergerak di bawah tanah, mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Yang benar-benar itu cuma mereka, yang ahli surga cuma mereka, di luar mereka masuk neraka, di luar mereka halal darah, boleh dirampok, boleh ditipu hartanya. Wah, ini betul-betul biadab, jahat, padahal dia ngaku umat Nabi. Kalau Khawarij lebih keren lagi kata Nabi. Ciri khas mereka satu, mereka muda-muda. Dua, semangat ibadah mereka mengalahkan kalian semua. Mantepnya, Pak. Jangan tanya sholat kamu dengan sholat mereka, kalah kamu kata Nabi. Sampai hitam-hitam jidatnya. Puasa mereka nggak ada apa-apanya, puasa kamu sampai kempes-kempes perutnya, Pak. Baca Quran mereka hafiz Quran. Serem. Mereka muda-muda, ibadah mereka keren-keren, ngalahkan kamu semua. Ya. Terus gimana? Apalagi? Agama keluar dari mereka seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cepat sekali. Begitu cepatnya dia murtad dan kafir. Kenapa? Karena dia sangat mudah mengkafirkan siapapun orang di luar kelompoknya. Kemudian yang keberapa lagi pengikut Dajjal? Yang keempat, pengikut Dajjal adalah seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang minim ilmunya dari kalangan wanita. Nabi mengatakan yang akan mengikuti Dajjal itu dari umatku nanti kebanyakan adalah kaum wanita. Jadi ibu yang suka ngaji, hobi memperbaiki terus ilmunya, mengupgrade terus ilmunya, mendongkrak terus nilai kualitas batin hati dan jiwanya dengan amal soleh berdasarkan ilmu. Insya Allah ibu-ibu yang macam ini selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu, acara-acara kayak gini ini, dimana ibu dengar, kejar cepat, Dajjal udah dekat sekali mau keluar.
Ya, semangat terus Bapak Ibu seluruhnya, semangat terus untuk menambah ilmu dan tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Seberapa banyak sih orang yang ikut ngaji dibanding yang tidak? Banyakan yang mana? Yang enggak kan? Berarti kebayang oleh kita betapa seremnya nanti ketika Dajjal lepas. Taib, pengikut Dajjal berikutnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh orang-orang yang mempunyai kecenderungan bid'ah aqadiyah. Bid'ah aqadiyah. Bid'ah itu ada dua. Pertama bid'ah amaliyah, yang kedua bid'ah aqadiyah. Bid'ah aqadiyah ini pasti nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Bid'ah aqadiyah itu seperti apa Pak Ustaz? Ya kalau dia yakin rukun iman itu bisa ditambah, maka dia tambah. Rukun Islam dia robah, maka dia robah. Nah, itu ada pada Syiah, itu salah satu contohnya. Ada pada Syiah, nambah rukun iman, merubah-rubah rukun Islam. Bahkan Al-Quran pun ini bid'ah aqadiyah, bid'ah di bid'ah akidah maksudnya ya. Dia meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini baru sepertiganya, 2/3 yang lain nanti dibawa oleh Imam Mahdi ketika keluar di akhir zaman. Nah ini akidah apa nih? Ini akidah yang bid'ah, bid'ah di bid'ah akidah. Begitu juga yakin setelah Nabi Muhammad nanti masih ada Nabi yang lain, itu juga bid'ah aqadiyah. Ada dengar nggak kelompok-kelompok macam itu yang meyakini ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Ini namanya bid'ah aqadiyah. Bid'ah aqadiyah ini Bapak Ibu, mereka saat Dajjal keluar karena bencinya Allah kepada mereka, Allah tidak akan menjadikan amalannya selama ini berguna. Imannya yang lain yang ada dianggap tidak berguna. Dajjal keluar dengan sihir, kekuatan magic serta manuver-manuver, Dajjal menjadikan dia menuhankan Dajjal. Yang keberapa lagi pengikut Dajjal? 6 ahli maksiat, dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau kita dengar ini kebanyakan umat Nabi aja ceritanya nih ya. Ya Pak ya. Ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli maksiat yang dosa-dosa besar, para pemakan riba. Sekarang ini Bapak Ibu marak di mana-mana kajian masyarakat tanpa riba, masyarakat tanpa riba, betul tidak? Apa Bapak Ibu tidak mendengar betapa santernya para ulama, bahkan grup-grup, bahkan komunitas-komunitas masyarakat anti riba, pengusaha anti riba sudah banyak di mana-mana membuka kajian-kajian. Lah kan masih banyak yang sudah dengar tapi kayak budek, kan begitu kan? Yang kayak gini Dajjal keluar dia pasti penyembah Dajjal itu. Dajjal keluar dia akan menjadi penyembah Dajjal. Tapi dia Pak Haji Pak, walau umrohnya tiap tahun Ustaz, walau infaknya hampir setiap kota dia bangun masjid Ustaz, walau tidak bermanfaat itu semua. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu yang haram dan itu perkaranya besar. Riba itu perkara besar atau perkara kecil? Besar. Perkara besar. Seberapa besarnya? Bukankah Rasulullah bersabda dosa riba itu 70 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari riba sama hukum dosanya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. 70 tingkatan dosa riba itu. Dosa yang paling bawah itu adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nabi mengatakan jauhi 7 hal yang paling menghancurkan kamu. Salah satunya adalah riba, syirik, durhaka pada orang tua ibu bapak kandung, membunuh orang, melakukan perbuatan riba. Coba lihat, riba termasuk di antara 7 pembinasa yang paling sempurna. Nah, zina termasuk di antara dosa besar. Mentertawakan, melecehkan, mempermainkan salat termasuk di antara dosa besar. Tidak membayar zakat termasuk dosa besar. Merubah hukum Allah menjadi hukum buatan makhluk, ini juga perbuatan dosa besar jika ia tidak tobat. Lalu jika ia tidak mempersiapkan dirinya, Dajjal keluar, pasti dia akan menjadi para penyembah Dajjal. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman ini harga mati, nggak boleh ditawar-tawar dan nggak bisa, jangan coba-coba nawar. Kita sudah dekat sekali, enggak aja Dajjal keluar udah dahsyat fitnah yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad ini. Baik Bapak Ibu, kenapa saya bicara tentang Dajjal? Karena ini akhir zaman, kita sudah dekat sekali dengan masanya Dajjal itu akan keluar.